إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Perkenalkan, nama saya Erlangga, mahasiswa Universitas Dki Jakarta, Fakultas Dakwah Prodi Manajemen Dakwah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi yang ditujukan untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Quran dengan judul Kemuhijatan Al-Quran. Sebelum memasuki pembahasan utama, alangkah baiknya kita mengetahui timeline atau apa saja yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Pertama ada mukadimah, definisi, pendapat ulama, Al-Quran sebagai mukjizat, jenis-jenis kemukjizatan Al-Quran, keajaiban ilmiah Al-Quran, bukti Al-Quran tak tertandingi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Oke, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23, yaitu, dan jika kamu dalam keraguan terhadap Al-Quran, maka buatlah satu surat yang semisal dengannya. Bahwasanya kita ketahui selama kurang lebih 1400 tahun tak ada satupun makhluk yang dapat menyamai atau membuat hal yang serupa dengan Al-Quran. Lantas mengapa? Jawabannya akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Masuk pembahasan pertama, yaitu tentang definisi. Apa itu mukjizat? Mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu, yang berarti melemahkan atau membuat tidak mampu. Lalu secara istilah adalah peristiwa luar biasa yang terjadi di luar hukum alam yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya sebagai bukti atas kebenaran kenabiannya dan tidak bisa ditiru oleh manusia maupun jin. Adapun pendapat ulama mengenai definisi mukjizat tersendiri ada 3 ulama. Yang pertama ada Imam Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Ta'rifat. Ia mengatakan bahwasanya mukjizat adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan atau khariqul adah yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran atas kenabian. Yang kedua ada Imam Al-Jarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ia mengatakan keunggulan Al-Quran terletak pada balaghah atau retorika dan susunannya yang tak tertandingi. Yang ketiga ada Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib. Ia mengatakan bahwasanya kemukjizatan Al-Quran terletak pada kedalaman makna, hukum, dan berita gaib yang benar. Pembahasan selanjutnya, Al-Quran sebagai mukjizat. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran merupakan mukjizat utama yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran, bahwasanya Al-Quran merupakan mu'jizatul uzma, yaitu mukjizat yang paling agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran sebagai mukjizat yang tidak berbentuk secara fisik seperti halnya tongkat Nabi Musa, akan tetapi bersifat intelektual dan abadi. Lalu yang ketiga, Al-Quran sebagai mukjizat yang merupakan sebuah tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang menentang terhadap Nabi Muhammad SAW, dan tak ada satupun yang dapat mampu menyainginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 88, yaitu, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan pernah bisa. Lalu pembahasan selanjutnya, yang ketiga, ada jenis-jenis kemukjizatan Al-Quran. Jenis-jenis kemukjizatan Al-Quran terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, bahasa dan sastra atau gaya, struktur, dan keindahan retorika. Gaya bahasa Al-Quran adalah keajaiban yang menggabungkan keindahan estetika, kekuatan logika, dan kedalaman spiritual. Ia tidak bisa ditiru oleh penyair, ahli bahasa, atau sastrawan manapun sepanjang sejarah. Ada salah satu ahli sastra Arab, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, yang merupakan salah satu tokoh Quraisy, yang mengatakan apa yang diucapkan oleh Muhammad bukanlah syair,
Al-Quran yang tak tertandingi. Ada 4. Yang pertama, ketepatan pemilihan kata atau daqiqil lafzi. Setiap kata dalam Al-Quran dipilih dengan presisi tinggi, tidak ada kata yang mubazir atau bisa digantikan tanpa mengurangi maksud. Yang kedua, ada ritme dan irama yang mengalir atau nagomil Quran, yaitu ayat-ayat Al-Quran memiliki keindahan ritmis yang menyentuh hati, walau bukan puisi atau prosa murni. Ini menciptakan sebuah ketenangan spiritual. Yang ketiga, ada kekuatan makna dalam ungkapan singkat. Misalnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6 dan 7. Ini merupakan 2 kalimat pendek tapi syarat dengan motivasi dan keteguhan hati. Yang terakhir, ada susunan kata yang unik dan tidak bisa ditiru atau tertibul kalam, yaitu penyusunan ayat yang sangat rapi dan tidak terikat dengan pola puisi Arab pada zaman jahiliyah saat itu. Bahkan penyair Arab terbaik pun mengakui keajaiban susunannya. Lalu jenis yang kedua, ada pengaruh spiritual, menyentuh hati dan mengubah jiwa. Pengaruh spiritual adalah aspek mujizat Al-Quran yang paling personal dan mendalam. Ia menyentuh hati, menenangkan jiwa dan menghidupkan iman, bahkan pada mereka yang awalnya menentang terhadap Al-Quran. Ciri-ciri kemujizatan spiritual Al-Quran ada 4. Yang pertama, menggetarkan hati. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 23, yaitu Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan Al-Quran yang serupa untuk mutu ayatnya. Lagi berulang-ulang, gemetarlah karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Yang kedua, ada menggerakkan untuk bersujud dan beriman. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 58, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka menyungkur sujud sambil menangis. Lalu yang ketiga, ada menenangkan jiwa dan menjadi obat hati. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82 dan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Juga ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Lalu yang keempat, ada mengubah jiwa dan perilaku. Al-Quran mampu mengangkat derajat orang bodoh menjadi bijaksana, jahil menjadi berakhlak, bahkan mengubah masyarakat jahiliyah menjadi peradaban yang berilmu. Adapun pandangan para ulama terhadap jenis yang kedua ini, ada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang mengatakan hati manusia memiliki getaran yang tidak bisa dibohongi ketika mendengar bacaan Al-Quran dengan keimanan. Yang kedua, ada Syekh Muhammad Al-Yasukuni dalam kitabnya At-Tibyan, yaitu Al-Quran memiliki kekuatan yang langsung menyentuh qalbu, bahkan pada mereka yang belum memahaminya secara penuh. Lalu yang ketiga, ada Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Jamil lil Ahkamil Quran. Ia mengatakan ayat-ayat Al-Quran mampu mencairkan hati yang keras dan memicu perubahan perilaku yang tidak mungkin dicapai oleh kata manusia. Lalu jenis yang ketiga, ada kandungan syariat dan akhlak yang adil, seimbang, dan menyeluruh. Kemujizatan Al-Quran dalam syariat dan akhlak terlihat dari kemampuannya mengatur kehidupan secara menyeluruh dengan hukum yang adil serta membentuk manusia dan masyarakat yang luhur akhlaknya. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran bukan ciptaan manusia. Dalam aspek kemujizatan syariat Al-Quran, yang pertama, ada hukum yang seimbang, kesesuaian dengan fitrah manusia, relevan untuk semua zaman, dan sumber utama hukum bagi umat Islam. Lalu aspek kemujizatan dalam akhlak Al-Quran, yang pertama, ada menjadi tolak ukur moral universal, panduan akhlak untuk semua golongan, membentuk peradaban yang berakhlak. Ada pandangan para ulama dan cendekiawan mengenai jenis yang ketiga ini, ada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang mengatakan akhlak yang diajarkan Al-Quran adalah puncak dari segala pendidikan jiwa. Lalu yang kedua, ada Muhammad Al-Yasukuni dalam kitabnya Tibyan Al-Quran yang mengatakan syariat dan akhlak dalam Al-Quran adalah wujud kemujizatan yang paling aplikatif, dapat diterapkan di dunia nyata untuk membentuk masyarakat yang adil dan mulia. Lalu yang ketiga, ada Said Qutb dalam kitabnya Fi Sirril Quran. Dia mengatakan Al-Quran datang untuk membangun jiwa manusia sebelum membangun sistem, dan itu dimulai dari akhlak. Lalu pembahasan selanjutnya ada mengenai keajaiban ilmiah Al-Quran. Setidaknya ada empat keajaiban
keajaiban ilmu Al-Quran. Yang pertama ada berita ghaib masa lalu, yaitu kisah Nabi dan masa depan seperti kiamat atau kemenangan umat Islam. Berita ghaib adalah bentuk kemujizatan Al-Quran yang menunjukkan bahwa isinya bersumber dari Allah karena mengandung informasi yang mustahil diketahui oleh manusia pada saat itu dan terbukti kebenarannya seiring berjalannya waktu. Berita ghaib dalam Al-Quran adalah informasi yang tidak dapat diketahui oleh manusia tanpa wahyu karena berada di luar jangkauan indera dan akal. Seperti pertama, peristiwa masa lalu yang sudah terlupakan, kejadian masa depan yang belum terjadi, realitas metafisik seperti surga, neraka, malaikat, dan jin. Jenis-jenis berita ghaib dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, peristiwa masa lalu atau ghaib al-madi, informasi sejarah umat terdahulu yang telah hilang dari catatan manusia seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa, dan kaum-kaum seperti Ad, Samud, Fir'aun, dan Bani Israil. Seperti contohnya Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 44, itu adalah sebagian dari berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, padahal kamu tidak hadir ketika mereka melemparkan pena mereka. Fakta ilmiahnya adalah beberapa temuan arkeologi modern justru membuktikan kebenaran sejarah yang disampaikan dalam Al-Quran. Misalnya, keberadaan kota Iram dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8. Lalu jenis yang kedua ada peristiwa masa depan, ghaib al-mustaqbal, yaitu Al-Quran juga memuat prediksi masa depan yang terbukti terjadi setelah wahyu diturunkan. Untuk contohnya, Alif Lam Mim dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 1-4. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang dekat, dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun. Faktanya, digenapi 7-9 tahun, Romawi benar-benar menang atas Persia. Lalu yang ketiga ada berita tentang alam ghaib, ghaib al-mutlak, yaitu alam akhirat, penciptaan ruh, surga, neraka, malaikat, jin, dan jin. Semua ini mustahil diketahui manusia melalui eksperimen ilmiah. Allah SWT berfirman dalam Quran Al-Isra ayat 85, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan, dan banyak lagi contohnya. Lalu pandangan ulama dan cendekiawan mengenai jenis pertama ini, ada Imam Ar-Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib yang menyebutkan informasi ghaib sebagai salah satu bentuk kemujizatan karena mustahil diprediksi tanpa wahyu. Lalu yang kedua ada Imam Muhammad Al-Ashabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran yang mengatakan bahwa berita ghaib dalam Al-Quran adalah saksi nyata bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Lalu jenis yang kedua, jenis keajaiban ilmu yang kedua ada embriologi manusia. Allah SWT berfirman, kami ciptakan manusia dari saripati, tanah, segumpal darah, lalu segumpal daging. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Hal ini cocok dengan tahapan tumbuhan janin modern yang dikenalkan oleh Dr. Kate Moore. Embriologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari perkembangan embrio dari tahap pembuatan zigot hingga pembuatan pertumbuhan janin. Al-Quran telah menggambarkan tahapan pembentukan janin secara ilmiah lebih dari 1400 tahun lalu dengan istilah dan urutan yang tepat, jauh sebelum embriologi modern ditemukan. Ini adalah salah satu bukti nyata kemujizatan ilmiah Al-Quran. Dalam dunia medis, embriologi modern baru berkembang sekitar abad ke-17 hingga mencapai pemahaman rinci pada abad ke-20 melalui mikroskop dan teknologi imaging. Al-Quran membahas embriologi 14 abad sebelumnya. Yaitu Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau nutfah dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah, alaqah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, itu mudghah. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang, lalu tulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Pandangan ilmuwan terhadap hal jenis yang kedua ini. Ada yang pertama Dr. Kate Moore, Profesor Embriologi dari Kanada. Deskripsi dalam Al-Quran tentang perkembangan manusia tidak
tidak bisa didasarkan pada pengetahuan ilmiah abad ke-7. Itu pasti berasal dari Tuhan. Yaitu ada yang kedua, Maurice Bucaille. Ia mengatakan, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang bertentangan dengan fakta ilmiah tentang embriologi. Justru sebaliknya, ia memberikan deskripsi yang akurat terhadap fakta ilmiah, yaitu diambil dari The Bible, The Quran, and Science. Lalu jenis yang ketiga ada perluasan alam semesta. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 47, dan langit kami membangunnya dengan kekuatan dan sesungguhnya kami benar-benar menyusukannya. Al-Quran menyebutkan bahwa langit atau alam semesta terus meluas, sebuah fakta ilmiah yang baru ditemukan pada abad ke-13 kemudian melalui teknologi modern. Ini adalah salah satu bukti kuat bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang melampaui zaman. Pandangan para ahli dan cendekiawan terhadap jenis yang ketiga ini ada Dr. Maurice Bucaille. Ia mengatakan pengetahuan bahwasanya alam semesta terus mengembang baru diketahui secara pasti pada abad ke-20, tapi Al-Quran sudah menyatakannya sejak abad ke-7. Lalu yang kedua ada Prof. Abdul Majid Zindani dari Yemen. Ia mengatakan ini adalah bukti kuat bahwa Al-Quran tidak mungkin berasal dari Nabi Muhammad, melainkan dari Allah yang Maha Mengetahui. Lalu jenis yang terakhir, yang keempat, ada gunung sebagai pasir bumi. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Naba ayat 6-7, yaitu bukankah kami menjadikan gunung-gunung sebagai pasak? Al-Quran menggambarkan gunung sebagai pasak bumi dalam Quran Surat An-Naba ayat 7. Jadi terbukti secara ilmiah bahwa gunung memiliki struktur dalam yang menstabilkan kerak bumi. Ini merupakan bukti bahwa Al-Quran yang mengandung pengetahuan geologi yang tidak mungkin diketahui manusia biasa pada abad ke-7. Nah, makna bahasa dan tafsir. Menurut tafsir klasik seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, yang mengatakan gunung diibaratkan sebagai pasak yang menstabilkan bumi dan menahan goncangan agar manusia dapat hidup tenang di atasnya. Yang kedua, menurut tafsir ilmiah modern yaitu Imam Al-Sukuni, ia mengatakan Al-Quran menunjukkan fungsi geologis gunung sebagai penstabil kerak bumi yang baru dipahami melalui sains modern. Lalu pembahasan selanjutnya, pembahasan yang terakhir mengenai bukti Al-Quran tak tertandingi. Al-Quran adalah mukjizat yang tak tertandingi dalam bahasa, isi, struktur, dan dampaknya. Selama lebih dari 14 abad, tantangan Allah belum pernah berhasil dijawab dan tidak akan pernah karena ia bukan buatan manusia. Yang dimaksud dengan Al-Quran tak tertandingi adalah bahwa tidak ada satupun manusia, jin, sastrawan, ahli bahasa, atau ilmuwan yang mampu menanding keindahan bahasanya, menyaingi kedalaman isinya, meniru struktur dan susunannya, dan menyampaikan kandungan hukum, akhlak, dan ilmu pengetahuan dalam satu kitab yang sempurna. Dengan inilah disebut istilah ijazul Quran, yaitu ketidakmampuan seluruh makhluk untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran meski hanya satu surat. Adapun bukti dari tantangan Al-Quran sendiri. Pertama, Allah SWT menantang kafir Quraisy untuk membuat satu kitab seperti Al-Quran. Dalam Quran, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 88, yaitu katakanlah kalau sekiranya manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, saya mereka tidak akan dapat membuat yang semisalnya. Lalu tantangan yang kedua ada buat satu surat. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23, yaitu dan jika kamu ragu terhadap Al-Quran, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan itu. Lalu yang ketiga ada buatlah 10 surat semisalnya. Allah SWT berfirman, yaitu bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah buat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian datangkanlah 10 surat semisal dengannya yang dibuat-buat dan ajaklah siapapun di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Dengan catatan, namun tak ada satupun yang berhasil hingga saat hari ini. Nah, adapun faktor tak tertandingi Al-Quran. Yang pertama, bahasa dan susunan gaya yang baru dan tak pernah
sejarah, dan logika disatukan dalam satu kitab yang konsisten. Ketiga, akal dan emosi terpenuhi. Keempat, abadi dan relevan sepanjang zaman. Lalu yang terakhir, tanpa kontradiksi, tidak ada pertentangan di dalamnya, meski diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Adapun pandangan ulama dan cendekiawan terhadap pembahasan terakhir ini, ada Imam Ar-Darkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ia mengatakan Al-Quran tidak dapat ditiru dengan susunan lafaznya, karena susunan lafaznya, susunan maknanya, dan ketetapan setianya. Lalu yang kedua ada Said Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, yaitu yang mengatakan mukjizat Al-Quran bukan hanya logika isinya, tapi juga rasa dan jiwa yang terpancar dari ayat-ayatnya. Kesimpulan, Al-Quran adalah mukjizat abadi atau bisa disebut dengan al-jadidu ilal abad, yaitu terus baru sepanjang zaman. Mukjizat yang bisa dibaca, dipelajari, dan menjadi petunjuk sepanjang zaman. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Isra ayat 9, yaitu sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Thank you.